Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman kuliah kita yang ke-15 ya. Kita di week ke-15 ini bicara tentang pertemuan sebelum UAS ya. Sebenarnya ini lebih arahan untuk pelaksanaan UAS yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari ya, teman-teman ya. Pada pelaksanaan 20 Januari ini saya harapkan semua mahasiswa bisa ikut ya eh, untuk pelaksanaan ujian agar tidak ada apa susulan ya teman-teman. Kalau Anda kena susulan, saya khawatir Anda kena kena biaya tambahan ya. Jadi saya harap Anda bisa ikut aja di ujian akhir semester di mata kuliah implementasi dan pengujian sistem informasi. Oke, nah di pembahasan awal saya nih di week ke-15 ya, saya meminta Anda mengecek ya kelengkapan tugas yang teman-teman sudah kerjakan. Jadi dicek lagi teman-teman mana tugas-tugas yang belum dikerjakan, eh, usahakan dilengkapi teman-teman ya. Kalau ada satu atau dua yang belum dikerjakan, silakan dilengkapi. Mau itu week 1, week 2, week 3, atau week ke-14 gitu ya, silakan Anda melengkapi sebelum pelaksanaan ujian akhir semester ya. Eh, saya masih menerima pengumpulan tugas sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Lewat dari itu ya mohon maaf saya tidak bisa menerima lagi dan kalau Anda banyak bolong ya di tugas ya, katakanlah Anda nggak pernah ngerjain ya, kemungkinan besar Anda akan ketemu saya lagi ya di mata kuliah di 2 semester berikutnya gitu. Karena mata kuliah ini adanya di semester ini aja. Nanti ketemu lagi di semester yang sama gitu ya, bukan semester berikutnya gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan Anda melengkapi tugas-tugas Anda nih. Kalau saya lihat dari pengumpulan tugas gitu ya, di sini ya total mahasiswa apa yang ikut di kelas ini ada sekitar, saya cek dulu. Nah ini ya. Nah ini testing dan implementasi sistem informasi ada sekitar 50 orang ya. Dari 50 orang yang sudah mengumpulkan tugas, nah ini kayak ini nih. Nah, tugas satu ada 10 orang yang belum, tugas dua ada sekitar 13 gitu ya. Tugas tiga ada 13. Oke. Tugas 4 ada makin banyak ini yang belum mengerjakan ya. Nih. Nah, 31 orang yang belum mengerjakan. 31 orang yang masih baru mengerjakan, berarti ada sekitar 20-an orang yang belum mengerjakan. Oke, ini tugas ke-9 ada sekitar 14. Tugas ke-10 ada sekitar 16 orang. Tugas 11 ada sekitar 16 orang. 14 orang belum mengerjakan. Ini ada 20 orang. Tugas 13, wah banyak banget ini. Tugas ke-13 ini ada eh, 25 orang ya. Ya. Jadi kalau saya rata-rata gitu ya udah kelihatan di sini ya. Boleh jadi ada penghuni kosong ya di mata kuliah saya ya. Ada mahasiswa yang cuma naruh nama doang. Mungkin waktu UTS dan UAS ikut gitu ya. Tapi tugas nggak ikut, kuis nggak ikut ya. Jumlahnya sekitar 10 sampai 15 orang. Bagi Anda yang masuk di range ini, harap berhati-hati teman-teman ya. Karena potensi Anda nggak lulus eh, besar banget ya. Mungkin bisa 90% Anda nggak lulus nih mata kuliah saya. Karena nggak pernah ngerjain tugas ya. Kalau tugas yang nggak ngerjain, kuis juga pasti nggak ngerjain gitu ya. Sementara porsi penilaian tugas dan kuis ya teman-teman ya,
itu besar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, lihat nilai. Nah, ini teman-teman ya. Nah, tugas dan kuis, tugas itu terdiri dari kuis dan tugas dirata-ratakan. Nah, ini porsinya adalah 40%, teman-teman. 40% eh, rata-rata tugas dan kuis. Kalau Anda nggak pernah ngerjain tugas dan kuis, tugas ya 20% udah pasti hilang gitu ya. Ditambah lagi ini kuis ya teman-teman. Kalau kuis ini mohon maaf ya, saya tidak menyelenggarakan kuis susulan ya. Kuis itu berlaku hanya 1 minggu setelah perkuliahan gitu ya. Eh, Kalau Anda yang nggak nyimak, berarti memang Anda nggak aware tentang kuliah ini gitu ya. Saya beranggapan Anda nggak aware tentang kuliah ini dan Anda ketinggalan ya udah. Ketinggalan ya udah nggak ada siaran ulangnya gitu ya. Nggak ada nggak ada susulannya nggak ada. Kalau kuis ini nggak ada susulannya. Ini kebijakan dari saya. Kalau tugas silakan Anda susulkan dengan nilai yang menyesuaikan ya teman-teman ya. Kalau nilainya eh, kalau dia on time dia bisa dapat 100 gitu ya. Paling kecil berapa gitu ya. Tapi kalau udah deadline-deadline gini ya nilainya seadanya. Yang penting walaupun seadanya yang penting Anda mengumpulkan ya, teman-teman ya. Mengumpulkan jadi jangan asal mengumpulkan juga ya teman-teman ya. Harus dilihat kualitasnya gitu ya. Anda mengumpulkan kualitasnya nggak baik tetap aja gitu. Atau Anda mengumpulkan dulu di mata kuliah saya yang lain gitu ya. Ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas tapi yang dikumpulin materi mata kuliah lain gitu ya. Aduh, ini sayang banget ya. Sama aja saya kasih nol, saya anggap dia nggak ngumpulin gitu ya. Jadi jangan asal mengumpulkan juga ya. Teman-teman harus ngerjain tugas dan tugasnya itu harus sesuai dengan instruksi tugas. Nah, kalau kuis ini Anda nggak bisa susulan. Yang masih dibuka adalah kuis ke-14. Silakan diikuti ya. Over dari itu, ya mohon maaf, saya nggak bisa kasih kuis susulan ya. Berarti kuis Anda hilang nilainya. Oke, kalau memang belum mengerjakan. Kemudian ini adalah teknis pelaksanaan eh, pelaksanaan apa? UAS ya teman-teman ya. UAS kita seperti biasa ya ada dua tipe. Yang pertama adalah pilihan ganda. Ini masuk ke ujian akhir utama. Kenapa saya pilih pilihan ganda gitu ya? Saya mengharapkan teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal dari pilihan ganda gitu ya. Dengan nilai maksimal otomatis Anda bisa mempunyai chance untuk lulus lebih besar gitu ya. Jumlah soalnya ada 30 soal, teman-teman ya. Kemudian durasi pengerjaannya adalah 30 menit, sama seperti sebelumnya, sama saat seperti UAS gitu ya, seperti UTS. Jadi satu soal itu waktu pengerjaannya 1 menit. Ya, terserah Anda mau buka buku karena memang dikerjakan secara online ya terserah Anda. Cuma kalau Anda mengerjakan dengan cara buka buku, nyari referensi 1 menit saya rasa nggak cukup ya teman-teman. Baiknya Anda belajar dulu gitu ya sebelum pelaksanaan UAS pilihan gandanya. Jadi begitu Anda mendapatkan soal Anda udah tahu nih adanya di mana gitu ya. Oke, waktu pengerjaannya 24 jam. Jadi saya buka apa eh, kotak pelaksanaan UAS ini selama 24 jam ya. Selama 24 jam saya buka. Dibuka pada tanggal 20 Januari ya jam setengah 7 malam. Tutup pada tanggal 21 Januari jam setengah 7 malam. Pastikan koneksi internet Anda stabil ya saat pengerjaan. Kenapa? Karena kuis ini hanya berlaku 1 kali attempt, 1 kali ikut. Kalau kamu udah klik ikut, berarti nextnya kamu udah nggak bisa ikut gitu ya. Eh, Once misalkan di pertengahan jalan koneksi internet kamu putus gitu ya, berarti eh, nilai kamu ya yang sudah dikerjakan aja gitu ya. Karena dia begitu dia connection loss biasanya dia auto submit
menganggap bahwa Anda sudah selesai mengerjakan tugas dan itu akan disubmit nilainya. Apa hasil jawaban Anda? Berapapun jawaban Anda baru jawab satu kah, Anda baru jawab dua, connection Anda putus ya udah gitu ya. Jadi pastikan koneksi Anda, koneksi internet Anda stabil ya. Kemudian akses pengerjaan lewat e-learning ya, ada di section ke-16 ya. Pastikan device Anda sudah enable untuk JavaScript ya. Atau Anda sering mengerjakan kuis pakai laptop yang sering Anda gunakan mengerjakan kuis pakai itu nggak masalah. Atau pakai handphone yang sering Anda mengerjakan kuis pakai handphone itu harusnya nggak ada masalah gitu. Jadi pelaksanaan kuisnya itu akan oke, akan saya buka di ini teman-teman ya. Oke. Nah, ya, section ke-16 ya. Di sini nanti ya. Di sini ada ujian akhir semester. Ini saya ubah dulu namanya deh. Ya. Ujian akhir semester. Oke. Ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi saya harapkan nanti Anda tinggal ngecek di sini aja ya. Ini di semester ini saya mau fokusin di sini semuanya ya. Mau dia esai, pilihan ganda, adanya di e-learning ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk esai ini fungsinya support ya teman-teman. Jadi support nilai pilihan ganda Anda gitu ya. Kalau Anda nilainya minimal di sini ya, esai ini bisa jadi penambahan nilai ya. Range soalnya ada 5 sampai 10 soal gitu ya. Kemudian ada disiapkan Dropbox ya di e-learning, waktu pengerjaan 12 jam, pengerjaan ditulis tangan ya, nggak ada yang dikerjakan diketik itu nggak ada. Nggak ada. Kalau Anda ngerja diketik ya saya anggap Anda nggak ngerjakan gitu ya. Kemudian jawaban di foto atau di scan. Tulisan wajib bisa dibaca. Tulisan harus bisa dibaca ya, ditulis tangan, di foto atau di scan. Nanti kayak gini ya teman-teman ya, sama kayak gini, sama kayak UTS ya. Nanti ada UTS esai gitu ya. Ini ada esai kalau UTS gitu ya. Kemudian ada juga pilihan ganda. Di sini sama juga teman-teman ya. Di sini akan ada UAS esai dan UAS pilihan ganda ya teman-teman. Oke, materinya adalah materi UAS itu adalah materi yang ada pertemuan kita setelah mid test, teman-teman. Setelah mid test sampai dengan final ya di week ke-14. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-15 ini. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman ya. Yang pertama, cek kelengkapan tugas Anda, kemudian kuis ke-14 jangan lupa dikerjakan ya. Kalau kuis ke-13 dan sebelumnya itu ya udah angus ya. Kemudian ini petunjuk UASnya ada 2 pilihan ganda dan esai. Saya mau fokuskan hanya ada di e-learning ya, teman-teman, nggak ada di tempat yang lain. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ajukan di eh, forum diskusi di Telegram ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.